Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar BTQ. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu adab membaca Al-Quran. Apa anak-anak? Adab membaca Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki keagungan yang khusus. Maka ketika membacanya pun harus dibarengi dengan ikhlas. Jadi yang pertama ketika membaca Al-Quran itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang agung, di mana setiap huruf yang kita baca akan diganjar dengan 10 pahala atau lebih. Oleh karena itu, demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian, maka sekali lagi niatkan bahwa membaca Al-Quran itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Sesudah niatnya ikhlas karena Allah, maka membaca Al-Quran yang kedua adalah diawali dengan ta'ud. Apa anak-anak? Ta'ud. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah misi, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia untuk menjalankan misi ini dengan mudah begitu saja. Namun di sana ada halangan dan rintangan yang setiap membuatnya semakin berhati-hati dan lebih baik dalam beribadah. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah adanya setan yang jahat menggoda manusia dan berusaha menjauhkan dari ibadah. Dalam membaca Al-Quran pun setan selalu berusaha menggoda manusia. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung kepada Allah dari setan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, anak-anak, surah An-Nahl ayat 98. Bagaimana kata Allah? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Anak-anakku sekalian, sesudah membaca ta'ud, maka disunahkan untuk membaca basmalah. Sebelum membaca basmalah, ketika kita bertanya, masih ada gak bentuk lain kalimat ta'ud itu? Yang sering kita dengar kalimat ta'ud itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Sesudah baca ta'ud, maka dilanjutkan dengan apa? Basmalah. Setelah membaca ta'ud, apa tadi? Membaca basmalah.
Hukum membaca basmalah adalah sunnah ketika hendak membaca surah Al-Quran atau memulai seluruh perbuatan yang bernilai baik, dan diwajibkan dalam beberapa keadaan tertentu seperti ketika kita sholat, berwudu, dan lain-lain. Basmalah adalah ayat Al-Quran dan fungsinya digunakan sebagai pemisah antara surah-surah Al-Quran, kecuali dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9. Tidak ada lafaz basmalah. Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah surah At-Taubah itu surah terpisah ataukah dia masih bagian dari surah Al-Anfal. Oleh karena itu disyariatkan untuk membaca basmalah di awal surat. Adapun jika kita mulai bacaan Al-Quran dari pertengahan surat, maka cukup membaca ta'awudz saja. Bagaimana lafaz basmalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat anak-anak. Mudah-mudahan membaca Al-Qur'annya semakin bagus dan mempunyai adab ketika membaca Al-Quran. Sekian, insya Allah untuk materinya dikirim dalam bentuk foto. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.